Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit malam seolah ikut merayakan kemegahan yang terpancar dari lobi utama Grand Paramita Hotel. Cahaya kristal dari lampu gantung raksasa yang menggantung di tengah ruangan menari-nari di atas lantai marmer yang mengilap, memantul pada piala-piala sampanye yang dipegang oleh para tamu terhormat. Aroma parfum mahal berbaur dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai indah di setiap sudut ruangan. Alunan musik klasik dari kuartet gesek di panggung kecil menjadi latar yang sempurna bagi percakapan para elit kota yang berkumpul malam itu. Ini adalah malam peresmian, malam puncak dari segala ambisi keluarga Paramita, sebuah monumen kesuksesan yang dibangun di atas mimpi dan kerja keras. Setidaknya, itulah yang diketahui semua orang. Karlina berdiri sedikit di tepi keramaian. Gaun sutra berwarna zamrud yang dikenakannya terasa asing di tubuhnya. Gaun itu pilihan suaminya, Indra, sebuah properti panggung agar ia terlihat pantas bersanding di sisinya. Namun, bahkan di tengah kemewahan ini, Karlina merasa seperti hantu, hadir namun tak terlihat. Tatapannya kosong saat mengamati Indra yang sedang tertawa lebar, bahunya ditepuk oleh seorang pejabat pemerintah, sementara di sampingnya, Ibu Nurma, ibu mertuanya, tersenyum penuh kemenangan, menyambut pujian dari istri-istri pengusaha kaya. Mereka adalah pusat alam semesta malam ini, sementara Karlina hanyalah satelit tak bernama yang berputar di orbit terjauh. Ia sudah terbiasa dengan peran ini. Selama 5 tahun pernikahannya, ia telah belajar untuk menjadi bayangan, menelan kata-kata yang ingin diucapkannya, dan mengubah amarah menjadi senyuman tipis yang tak terbaca. Ia melihat seorang wartawan mendekati keluarganya, blitz kamera menyala-nyala, mengabadikan potret keluarga yang sempurna. Sempurna? Jika saja sang istri utama tidak disingkirkan dari bingkai. Indra melirik arahnya sekilas, bukan dengan tatapan seorang suami, melainkan tatapan seorang sutradara yang tidak puas dengan propertinya. Senyum di wajah Indra memudar sejenak, digantikan oleh kekesalan yang tersembunyi. Ia lalu berbisik kepada ibunya. Ibu Nurma menoleh, dan tatapan tajamnya menusuk Karlina dari seberang ruangan. Karlina tahu apa arti tatapan itu. Waktunya untuk menyingkir dari panggung utama telah tiba. Indra berjalan menghampirinya, gerakannya anggun dan terkalkulasi, senyum palsu kembali terpasang di wajahnya saat ia melewati beberapa tamu. Namun, saat ia tiba di hadapan Karlina, senyum itu lenyap seperti embun tersapu angin pagi. Matanya dingin, dan cengkeramannya di lengan Karlina begitu kuat, jari-jarinya menekan kulitnya dengan menyakitkan. "Apa yang kau lakukan di sini?" desisnya pelan, nadanya penuh ancaman agar tidak terdengar oleh orang di sekitar mereka. "Kau membuat pemandangan ini jadi tidak enak dilihat." Semua orang bertanya-tanya siapa wanita murung yang berdiri di pojok. Karlina tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah suaminya. Keheningannya seolah menjadi bahan bakar bagi kemarahan Indra. "Kau pikir gaun mahal itu bisa menutupi asal-usulmu? Semua orang di sini tahu kau tidak pantas berada di lingkaran ini." Ibu Nurma menyusul di belakangnya, kipas di tangannya bergerak cepat, seolah mengipasi api amarahnya sendiri. "Indra benar," katanya dengan suara berbisik yang lebih tajam dari pisau. "Setiap investor yang melihatmu di samping anakku akan berpikir ulang. Pembawa sial sepertimu hanya akan merusak citra keluarga kami. Harusnya dari awal kau sadar diri." Hinaan itu bukan lagi hal baru bagi Karlina. Ia telah mendengarnya dalam berbagai versi selama bertahun-tahun. Tapi malam ini, di tengah puncak pencapaian mereka, kata-kata itu terasa lebih berbisa. Namun, di dalam hatinya, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin, setenang danau di musim salju. Ia membiarkan Indra menariknya, menyeretnya menjauh dari keramaian pesta. Mereka melewati koridor servis yang sibuk, aroma masakan lezat dari dapur menyapa Indra penciuman mereka, kontras dengan tujuan akhir mereka. Para staf hotel yang berpapasan dengan mereka segera menunduk, pura-pura tidak melihat bagaimana istri dari pemilik hotel diperlakukan seperti seorang pesakitan. Mereka tiba di sebuah pintu kayu tua di bagian paling belakang gedung, jauh dari gemerlap pesta. Indra membukanya dengan kasar, memperlihatkan sebuah gudang yang gelap dan berdebu. Bau apek dan lembab langsung menyeruak. "Masuk," perintah Indra tanpa perasaan. Karlina melangkah masuk tanpa perlawanan. Ruangan itu hanya diterangi oleh satu bola lampu kuning yang redup, menampakkan tumpukan perabotan tua yang ditutupi kain putih, dan sarang laba-laba di setiap sudut. Ini adalah sisi lain dari kemewahan Grand Paramita, sisi yang busuk dan terlupakan. Indra mendorong bahu Karlina, hingga ia sedikit terhuyung ke depan. "Diam di sini, jangan keluar," katanya dengan suara final, matanya menatap Karlina dengan kebencian murni.
Inilah tempatmu. Ibu Nurma menambahkan dari ambang pintu, suaranya melengking penuh kemenangan. Kamu itu pembawa sial, cuma aib keluarga. Tetaplah di sini bersama barang-barang rongsokan lainnya, tempat yang paling cocok untukmu. Pintu kayu itu kemudian dibanting dengan keras. Suara debamnya menggema di ruangan kecil itu, diikuti oleh bunyi kunci yang diputar dari luar. Gelap total menyelimuti Karlina sejenak sebelum matanya terbiasa, dan menangkap kembali cahaya redup dari sela-sela pintu. Ia sendirian. Hening. Di luar, ia masih bisa mendengar gema musik dan tawa dari pesta yang kontras dengan kesunyian di dalam penjaranya. Ia membayangkan Indra dan Ibu Nurma kembali ke pesta, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, mungkin mengatakan pada tamu yang bertanya bahwa istrinya sedang tidak enak badan. Tetapi, Karlina tidak menangis. Ia tidak merasa putus asa. Sebaliknya, ia menegakkan tubuhnya. Tangannya dengan tenang membersihkan debu dari gaun sutranya. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menghindari tumpukan kursi rusak. Ia kemudian mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya. Layarnya menyala, menunjukkan waktu. Pukul 8 malam. Sesuai jadwal. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, mulai terukir di bibirnya. Itu bukan senyum kesedihan atau kepasrahan. Itu adalah senyum predator yang melihat mangsanya telah masuk tepat ke dalam perangkap. Mereka mengira telah menguncinya di dalam gudang. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya merekalah yang baru saja mengunci takdir mereka sendiri. Di dalam kegelapan yang berdebu ini, Karlina tidak merasa terhina. Ia merasa bebas. Karena hitung mundur menuju kehancuran mereka telah dimulai, tepat saat pintu itu dikunci. Dan ia, sang pembawa sial, adalah orang yang memegang kendali atas segalanya. Ia hanya perlu menunggu 5 menit lagi. Di dalam keheningan gudang, jarum jam di ponsel Karlina seolah berdetak lebih lambat, setiap detiknya menggema di ruang batinnya yang luas. Gema itu membawanya kembali ke masa lalu, ke sebuah sore di kafe bertema klasik 5 tahun silam, hari di mana ia pertama kali bertemu Indra. Saat itu, Indra adalah gambaran sempurna seorang pria muda yang ambisius dan penuh pesona. Ia berbicara tentang impian, tentang membangun sebuah bisnis perhotelan yang akan menjadi warisan keluarganya. Ia berbicara tentang ayahnya yang telah tiada, meninggalkan bisnis keluarga yang nyaris bangkrut. Karlina, yang saat itu memainkan perannya sebagai seorang gadis sederhana, seorang yatim piatu yang bekerja sebagai desainer grafis lepas, mendengarkan dengan penuh simpati. Ia menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya, identitas sebagai pewaris tunggal Wijaya Corporation, sebuah raksasa bisnis yang dibangun oleh almarhum ayahnya. Wasiat ayahnya jelas, jangan pernah tunjukkan kekayaanmu sampai kau menemukan orang yang mencintaimu apa adanya, bukan apa yang kau punya. Karlina memegang teguh wasiat itu, menjadikannya perisai sekaligus alat uji. Pertemuan kedua mereka adalah perkenalan dengan Ibu Nurma. Di sebuah restoran mewah yang sengaja dipilih oleh Indra untuk membuatnya terkesan, Ibu Nurma datang dengan aura seorang ratu. Matanya yang tajam memindai Karlina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada tas tangan Karlina yang sederhana dan sepatunya yang tanpa merek. Sepanjang makan malam, pertanyaan yang dilontarkan Ibu Nurma terasa seperti interogasi. Orang tuamu kerja apa? Tinggal di daerah mana? Keluarga besarmu siapa saja? Setiap jawaban Karlina yang jujur tentang kesederhanaannya, disambut dengan senyum tipis yang meremehkan. Sejak malam itu, Karlina tahu bahwa di mata Ibu Nurma, ia tidak akan pernah cukup baik. Namun, Indra terus mendekatinya. Ia melukis gambaran masa depan yang indah, di mana mereka akan membangun segalanya dari nol bersama-sama. Karlina tahu semua itu bohong. Ia bisa melihat kilat keserakahan di mata Indra setiap kali mereka melewati gedung-gedung tinggi, atau saat Indra berbicara tentang teman-temannya yang sukses. Indra tidak mencintainya. Ia mencintai ide tentang memiliki seorang istri penurut yang bisa ia bentuk dan kendalikan. Proposal pernikahan datang 6 bulan kemudian, di sebuah taman kota yang remang-remang. Indra berlutut dengan sebuah cincin berlian kecil, yang Karlina tahu pasti dibeli dengan sisa-sisa uang perusahaan. Ia berbicara tentang cinta dan masa depan, tetapi yang Karlina dengar hanyalah sebuah proposal bisnis. Indra butuh istri untuk citranya, dan Karlina adalah kandidat yang sempurna. Sederhana, tanpa keluarga yang akan ikut campur, dan terlihat mudah dikendalikan. Karlina menerima lamaran itu dengan senyum haru yang telah ia latih di depan cermin. Malam itu juga, setelah mengantar Indra pulang, ia menelepon satu-satunya orang yang ia percaya di dunia ini. Pak Hasan, sapanya pelan. Di seberang telepon, suara berat dan tenang dari Pak Hasan Wicaksono menjawab, Nona Karlina, saya sudah menunggu telepon Anda. Pak Hasan adalah sahabat terbaik ayahnya,
seorang pengacara dan pebisnis ulung yang telah bersumpah untuk menjaganya. Dia melamar saya, Pak. Saatnya tiba. Siapkan perusahaan cangkang itu. Kita akan mulai permainan ini. Permainan pun dimulai. Beberapa minggu setelah pertunangan mereka, Carlina dengan ragu-ragu memberitahu Indra bahwa ia memiliki seorang paman jauh di luar negeri yang cukup berhasil dan mungkin tertarik untuk berinvestasi. Indra dan Ibu Nurma langsung menyambar umpan itu. Sebuah pertemuan diatur. Pak Hasan Wicaksono terbang dari Singapura, menyamar sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan investasi fiktif bernama Nexus Capital. Ia tampil dengan setelan mahal, jam tangan mewah, dan aura kekuasaan yang membuat Indra dan Ibu Nurma terpesona sekaligus terintimidasi. Dalam pertemuan di sebuah kantor sewaan yang megah, Pak Hasan memaparkan proposal investasi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Nexus Capital bersedia mendanai 100% pembangunan Grand Paramita Hotel. Mereka hanya meminta bagian saham dan beberapa aset sebagai jaminan. Mata Indra dan Ibu Nurma berbinar karena keserakahan. Mereka begitu fokus pada angka-angka fantastis di proposal, pada deretan nol yang akan segera menjadi milik mereka. Disinilah perangkap sesungguhnya dipasang. Pak Hasan dan tim hukumnya telah menyiapkan setumpuk dokumen perjanjian yang tebal dan rumit. Di dalamnya, tersembunyi klausa-klausa mematikan yang ditulis dengan bahasa hukum yang paling membingungkan. Ada satu klausa yang menyatakan bahwa tanah tempat hotel akan dibangun harus dialihkan kepemilikannya sementara kepada Nexus Capital sebagai bentuk jaminan mutlak, yang disamarkan sebagai prosedur standar investasi asing. Ada klausa lain yang mendefinisikan investasi dari pihak keluarga Paramita, yaitu berupa manajemen dan operasional, hanya akan dihargai sebesar 10% dari total saham perusahaan. Sisa 90% saham secara mutlak menjadi milik Nexus Capital. Indra, yang merasa dirinya pintar dalam bernegosiasi, hanya fokus pada pasal-pasal tentang pembagian keuntungan operasional, tanpa menyadari bahwa ia tidak punya kendali apapun atas aset dan kepemilikan. Ibu Nurma, yang buta hukum, hanya terus berbisik di telinga Indra. Cepat tanda tangani, jangan sampai investor ini berubah pikiran. Mereka menandatangani setiap lembar dokumen itu dengan senyum kemenangan, merasa telah berhasil menipu seorang investor besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menandatangani surat penyerahan takdir mereka kepada wanita yang setiap hari mereka hina. Selama 5 tahun berikutnya, Carlina menjalani perannya dengan sempurna. Ia menjadi istri yang diam, menantu yang tak dianggap, sementara di belakang layar, ia memantau setiap sen dana yang mengalir dari perusahaannya untuk membangun hotel impian suaminya. Ia menahan semua caci maki, setiap tatapan merendahkan, setiap kali ia tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan penting. Setiap hinaan yang ia terima menjadi pengingat akan tujuan akhirnya. Ia melihat kesombongan Indra dan Ibu Nurma tumbuh seiring dengan berdirinya pilar-pilar hotel. Mereka membeli mobil mewah, perhiasan mahal, dan mengadakan pesta-pesta glamor. Semuanya menggunakan uang Carlina, uang yang mereka kira milik mereka. Mereka merasa berada di puncak dunia, tidak menyadari bahwa mereka hanya berdiri di atas panggung megah yang fondasinya bisa ditarik kapan saja oleh Carlina. Carlina membiarkan mereka menikmati ilusi itu, membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, karena ia tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh. Malam peresmian ini adalah puncaknya, titik tertinggi dari kesombongan mereka. Dan karena itu, ini adalah saat yang paling sempurna untuk menjatuhkan mereka. Waktu di dalam gudang terasa berjalan berbeda. Di luar, kemeriahan pesta mungkin melesat dalam sekejap mata, diisi dengan tawa, denting gelas, dan obrolan ringan. Namun di dalam sini, di antara bayang-bayang perabotan usang dan aroma debu yang menyesakan, setiap detik terasa merayap. Carlina tidak merasa cemas. Ia duduk di atas sebuah peti kayu tua, punggungnya lurus, napasnya teratur. Ini adalah keheningan sebelum badai, momen tenang yang ia berikan pada dirinya sendiri, sebelum ia melepaskan angin puyuh yang telah ia siapkan selama 5 tahun. Melalui celah tipis di bawah pintu, ia bisa mendengar gema suara Indra yang kini berada di atas panggung. Mikrofon membuat suaranya terdengar lebih besar, lebih berwibawa, sebuah topeng audio yang menutupi kekosongan jiwanya. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Suara Indra menggema, penuh dengan kebanggaan palsu. Malam ini bukan hanya peresmian sebuah gedung. Ini adalah perwujudan dari sebuah mimpi. Mimpi yang diwariskan oleh almarhum ayah saya, dan mimpi yang saya bangun dengan darah, keringat, dan air mata. Carlina hampir tertawa mendengarnya. Darah, keringat, dan air mata siapa? Tentu bukan miliknya. Indra melanjutkan pidatonya, menyebut nama-nama pejabat dan kolega bisnis, menyebarkan pesonanya seperti jaring. Lalu, ia sampai pada bagian keluarga. Tentu saja,
Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan luar biasa dari wanita terhebat dalam hidup saya, pilar kekuatan saya, ibu saya tercinta, Ibu Nurma. Tepuk tangan meriah terdengar. Karlina bisa membayangkan Ibu Nurma berdiri, tersenyum anggun, menerima pujian yang bukan haknya. Pujian yang dibeli dengan uang Karlina, dibangun di atas tanah Karlina. Indra sama sekali tidak menyebut namanya. Tentu saja tidak. Dalam narasinya, Karlina tidak pernah ada. Ia adalah catatan kaki yang telah dihapus. Sebuah rahasia memalukan yang harus disembunyikan di dalam gudang. Pidato Indra mencapai puncaknya. Dan dengan ini, saya nyatakan Grand Paramita Hotel secara resmi dibuka. Tepuk tangan yang lebih gemuruh lagi meledak di luar. Konfeti ditembakkan ke udara, musik kembali mengalun lebih megah. Itulah puncaknya. Titik tertinggi dari ilusi mereka. Karlina menatap layar ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 25. Tepat sesuai rencana. Dengan jari yang tidak gemetar sedikitpun, ia membuka aplikasi pesan dan memilih kontak bernama pengacara utama. Ia hanya mengetik satu kata, sebuah perintah singkat yang akan meruntuhkan sebuah kerajaan. Jalankan. Ia menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim, centang 2. Selesai. Karlina mematikan layar ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ia kembali duduk tegak, melipat tangannya di pangkuan, dan menunggu. Ia tidak perlu menunggu lama. Perubahan pertama terjadi pada suara. Musik yang tadinya megah, tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti mendadak, melainkan seperti seorang pemain piringan hitam yang ragu-ragu mengangkat jarumnya. Keheningan aneh menyusul, diisi oleh gumaman bingung para tamu. Suara tepuk tangan yang meriah telah lenyap, digantikan oleh bisik-bisik yang bertanya-tanya. Lalu, sebuah suara baru muncul dari kejauhan. Awalnya hanya seperti dengungan rendah, nyaris tak terdengar. Namun dengan cepat, suara itu tumbuh menjadi deru yang kuat dan dalam. Itu bukan suara satu mobil. Itu adalah suara iring-iringan mesin bertenaga besar yang mendekat dengan kecepatan konstan, sebuah simfoni kekuatan mekanis yang mengintimidasi. Deru itu semakin dekat, semakin keras, hingga Karlina bisa merasakan getaran samar di lantai kayu di bawah kakinya. Suara itu begitu dominan, begitu menekan, seolah menelan semua suara lain di sekitarnya. Karlina tidak bisa melihatnya, tapi ia bisa membayangkannya dengan sangat jelas. Ia membayangkan 8 sedan hitam mewah yang identik, meluncur mulus menuju lobi utama, catnya yang mengilap memantulkan cahaya lampu pesta seperti cermin hitam. Mobil-mobil itu tidak berhenti di area penurunan tamu. Mereka terus maju, membentuk formasi setengah lingkaran yang efektif memblokir seluruh akses masuk dan keluar dari lobi. Lampu depan mereka yang terang benderang menyorot lurus ke arah pintu masuk, mengubah karpet merah menjadi panggung interogasi. Para petugas valet yang tadinya sigap, kini hanya bisa berdiri mematung. Tim keamanan hotel yang kebingungan mencoba mendekat, namun langkah mereka terhenti saat pintu-pintu mobil itu terbuka serempak. Dari setiap mobil, keluarlah pria-pria tegap berjas hitam, berkacamata gelap meskipun hari sudah malam. Mereka bergerak dengan efisiensi senyap, memancarkan aura profesional yang dingin. Mereka tidak bersenjata, tetapi kehadiran mereka sudah cukup menjadi ancaman. Kemudian, pintu mobil yang berada di posisi paling depan terbuka. Dari dalamnya, melangkah keluar sesosok pria yang dikenal Karlina seumur hidupnya. Pak Hasan Wicaksono. Usianya mungkin sudah kepala 6, dengan rambut yang memutih di pelipisnya, namun ia berdiri lebih tegak dari pria manapun yang berusia setengah darinya. Setelan 3 potong berwarna abu-abu gelap yang dikenakannya terlihat sempurna, dan di wajahnya terpasang ekspresi tenang yang tak tergoyahkan. Ia tidak terlihat seperti tamu pesta. Ia terlihat seperti seorang jenderal yang datang untuk mengambil alih komando medan perang. Ia merapikan dasinya, matanya yang tajam memindai keadaan dengan cepat, mengabaikan Indra dan Ibu Nurma yang kini pasti berdiri terpaku di atas panggung. Ia sama sekali tidak memedulikan tatapan ratusan tamu yang terkejut. Tujuannya hanya satu. Dengan satu isyarat tangan yang nyaris tak terlihat, timnya mulai bergerak. Pak Hasan sendiri berjalan lurus ke depan, langkahnya mantap dan tak tergesa-gesa di atas karpet merah, menuju jantung kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Di dalam gudang, Karlina tersenyum. Kavalerinya telah tiba. Di atas panggung, senyum kemenangan di wajah Indra membeku, lalu perlahan luntur menjadi ekspresi kebingungan total. Gelas sampanye di tangannya terasa berat. Suara riuh tepuk tangan yang diharapkannya sebagai pengiring kejayaannya, telah digantikan oleh keheningan yang tegang, dan drum mesin yang kini telah berhenti. Matanya terpaku pada barisan mobil hitam yang mengepung hotelnya dan pria-pria berjas yang membentuk barikade manusia. Insting pertamanya adalah amarah. Siapa yang berani merusak malam terbesarnya?
Keamanan, teriaknya ke arah mikrofon, suaranya terdengar sedikit panik. Ada apa ini? Siapa mereka? Usir mereka dari sini. Namun, tidak ada petugas keamanan yang bergerak maju. Mereka terlalu terintimidasi oleh kehadiran para pendatang baru yang tenang dan profesional itu. Ibu Nurma, yang berdiri di sampingnya, mencengkeram lengan Indra dengan erat. Wajahnya yang tadi berseri-seri karena bangga, kini pucat pasi. Indra, siapa orang-orang itu? Bisiknya dengan suara bergetar. Di tengah kebingungan itu, Pak Hasan Wicaksono terus berjalan, seolah karpet merah itu memang dibentangkan khusus untuknya. Tim pengacaranya mengikuti di belakang, tas kerja kulit mereka terlihat kontras dengan suasana pesta. Langkahnya yang tenang dan berwibawa justru membuat suasana semakin mencekam. Setiap langkahnya seolah menjadi hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Ia tiba di kaki panggung kecil itu dan berhenti, menatap lurus ke arah Indra. Tidak ada kebencian di matanya, hanya ada ketenangan dingin seorang profesional yang datang untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dua pengacaranya dengan mudah menaiki panggung dari sisi lain, dan salah satunya mengambil alih mikrofon dari MC yang berdiri gemetar. Tanpa sepatah kata pun, mikrofon itu diserahkan kepada Pak Hasan. Pak Hasan berdeham pelan, suara kecil itu terdengar begitu jelas di tengah keheningan yang pekat. Semua tamu, wartawan, dan staf kini mengarahkan ponsel mereka ke panggung, merekam setiap detik dari drama yang tak terduga ini. Selamat malam, hadirin sekalian, suara Pak Hasan yang berat dan jelas memenuhi seluruh lobi. Saya mohon maaf atas interupsi yang tidak menyenangkan ini. Percayalah, saya juga lebih suka jika malam ini bisa berjalan dengan lancar. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Nama saya Hasan Wicaksono. Saya di sini mewakili Nexus Capital, yang saya yakin sebagian dari Anda kenal sebagai investor utama dan pemegang saham mayoritas dari properti indah yang kita tempati malam ini. Gumaman langsung menyebar di antara kerumunan. Nama Nexus Capital dikenal sebagai entitas investasi yang misterius dan sangat kuat. Indra merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah investornya. Mengapa perwakilannya datang seperti ini? Tujuan kami datang ke sini sebenarnya sangat sederhana. Lanjut Pak Hasan, matanya kini tertuju pada Indra. Kami hanya ingin memastikan penyambutan yang layak bagi pemilik sejati dari Grand Paramita Hotel. Seseorang yang sayangnya, sepertinya tidak diundang ke pestanya sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan tak terlihat. Indra maju selangkah, amarahnya kini bercampur dengan rasa takut yang mulai merayap. Apa maksud Anda? Tentu saja pemiliknya ada di sini. Saya, Indra Paramita, dan keluarga saya. Pak Hasan tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Ah, Tuan Indra, saya menghargai semangat Anda. Namun, dokumen hukum yang kita tanda tangani bersama tampaknya menceritakan kisah yang sedikit berbeda. Ia kemudian menoleh ke arah kerumunan lagi. Jadi, izinkan saya bertanya. Kami mencari Nyonya Karlina Wijaya, istri dari Tuan Indra. Di mana beliau? Nama Karlina yang disebut di depan umum membuat Indra dan Ibu Nurma tersentak kaget. Selama ini, Karlina adalah sosok yang mereka sembunyikan, sosok yang tidak pernah mereka anggap penting. Mendengar namanya diumumkan sebagai figur sentral malam ini terasa surreal. Karlina. Indra tergagap, berusaha mengendalikan suaranya. Istri saya, dia sedang tidak enak badan. Beristirahat di rumah. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutnya, sebuah refleks untuk menutupi perbuatannya. Di sampingnya, Ibu Nurma menimpali dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Benar, menantu saya sedang sakit. Sekarang, siapa Anda berani datang dan membuat kekacauan sambil mencari orang yang tidak ada di sini? Ini fitnah. Saya akan menuntut Anda. Teriaknya, mencoba terdengar berkuasa namun suaranya pecah di akhir kalimat. Pak Hasan mendengarkan kebohongan mereka dengan sabar. Ia lalu tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan tanpa humor. Tidak enak badan? Atau mungkin sedang diamankan di suatu tempat agar tidak merusak pemandangan? Tanyanya dengan tajam. Kata-katanya menusuk langsung ke jantung kebohongan mereka. Wajah Indra memucat drastis. Ia tahu. Entah bagaimana, orang ini tahu. Pak Hasan lalu memberikan isyarat kepada salah satu pengacaranya, yang segera membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang dijilid rapi. Tuan Indra, Ibu Nurma, kata Pak Hasan dengan nada yang lebih serius. Mari kita berhenti bermain sandiwara. Kebohongan tidak akan membantu Anda sekarang. Para tamu yang terhormat, wartawan, dan mitra bisnis. Dokumen hukum tidak pernah berbohong. Dan dokumen-dokumen yang ada di tangan saya ini menyatakan dengan sangat jelas, tanpa keraguan sedikitpun,
bahwa Nyonya Karlina Wijaya adalah pemegang 90% saham Grand Paramita Hotel, dan juga pemilik sah satu-satunya atas tanah tempat kita berpijak saat ini. Sebuah ledakan gas terdengar dari kerumunan. Para investor yang tadinya tersenyum di samping Indra kini menatapnya dengan pandangan ngeri dan curiga. Para wartawan bergerak semakin maju, kamera mereka menyala, menyadari bahwa mereka baru saja mendapatkan berita utama terbesar tahun ini. Ibu Nurma terhuyung ke belakang, seolah kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Indra hanya bisa menatap Pak Hasan dengan mata terbelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Semua kesombongannya, semua kebanggaannya, lenyap dalam sekejap, digantikan oleh teror murni. Pak Hasan menatap Indra dengan tatapan yang seolah bisa menembus jiwanya. Jadi, saya ulangi pertanyaan saya, untuk yang terakhir kalinya, sebelum kami terpaksa mencarinya sendiri dengan bantuan pihak berwajib atas tuduhan penyekapan. Katanya, setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang mematikan. Di mana, Nyonya Karlina? Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi palu godam yang siap menghancurkan sisa-sisa dunia Indra Paramita. Ancaman Pak Hasan Wicaksono menggantung di udara lobi yang hening itu, lebih berat dan lebih dingin daripada udara dari pendingin ruangan. Pihak berwajib. Dua kata itu adalah lonceng kematian bagi reputasi Indra dan Ibu Nurma. Di dunia mereka, citra adalah segalanya. Sebuah skandal, apalagi yang melibatkan polisi dan tuduhan kriminal seperti penyekapan, adalah kiamat sosial yang tidak akan bisa mereka pulihkan. Indra berdiri membeku, lidahnya keluh. Otaknya yang biasanya cepat dan licik kini lumpuh, tidak mampu menemukan celah untuk berbohong atau berkelit. Di sampingnya, Ibu Nurma gemetar hebat, kipas di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi pelan yang terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian. Wajah mereka adalah kanvas ketakutan murni. Mereka menatap Pak Hasan seolah melihat malaikat pencabut nyawa. Pak Hasan tidak menunggu jawaban mereka. Ketiadaan jawaban sudah menjadi jawaban itu sendiri. Dengan sebuah anggukan singkat yang nyaris tak terlihat, ia memberi perintah kepada timnya. "Cari dia," ucapnya pelan, namun suaranya terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Seketika, pria-pria berjas hitam itu bergerak dengan efisiensi yang menakutkan. Mereka menyebar, bukan seperti petugas keamanan hotel yang kikuk, melainkan seperti tim operasi khusus. 2 orang menuju ke ruang kontrol CCTV, 2 orang lainnya bergerak cepat menyusuri koridor servis, sementara yang lain mulai bertanya kepada staf hotel yang berdiri ketakutan di sudut-sudut ruangan. Pertanyaan mereka singkat, langsung, dan tidak menyisakan ruang untuk berbohong. "Di mana istri Tuan Indra?" "Kami melihatnya dibawa ke belakang." "Ke arah mana?" Para staf, yang tadinya terikat oleh rasa takut pada Indra dan Ibu Nurma, kini dihadapkan pada ketakutan yang lebih besar dan lebih mendesak. Di bawah tatapan tajam para pria berjas itu, loyalitas mereka kepada majikan yang kejam itu menguap seketika. Seorang pelayan muda yang bertugas di dapur, yang sempat melihat Karlina diseret melewati tempatnya bekerja, menunjuk dengan tangan gemetar ke arah pintu belakang. Ke arah gudang tua di luar," bisiknya. "Informasi itu cukup." 4 orang dari tim Pak Hasan segera bergerak menuju pintu yang ditunjuk, langkah mereka cepat dan tanpa suara. Manajer hotel yang panik mencoba mengejar mereka. Tuan, biar saya ambilkan kuncinya," katanya terengah-engah. Salah satu pria itu berhenti sejenak, menatap sang manajer dengan dingin. "Tidak perlu," jawabnya singkat, lalu kembali berjalan. Tim itu tiba di depan pintu gudang yang tampak reot. Kunci besar dan berkarat menggantung di gagangnya, menjadi bukti bisu dari perbuatan Indra. Tanpa membuang waktu, salah satu pria yang bertubuh paling tegap maju ke depan. Ia tidak repot-repot mendobraknya. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dari sakunya, dan dalam hitungan detik, dengan satu bunyi, klik, yang memuaskan, kunci tua itu berhasil dibuka. Pintu didorong terbuka, engselnya berderit memecah keheningan malam. Cahaya dari koridor servis yang terang benderang menerobos masuk ke dalam kegelapan gudang, menyilaukan mata. Untuk sesaat, mereka hanya melihat siluet sesosok wanita yang berdiri di tengah ruangan. Ia tidak meringkuk di sudut, tidak menangis, tidak terlihat ketakutan. Ketika mata mereka telah beradaptasi dengan cahaya redup di dalam, pemandangan itu membuat mereka semua terdiam. Karlina berdiri di sana, di antara tumpukan perabotan rusak yang ditutupi kain, punggungnya lurus sempurna. Gaun zamrudnya yang sedikit terkena debu tidak mengurangi auranya sedikitpun. Dagunya terangkat, dan matanya menatap lurus ke arah pintu yang terbuka, tidak dengan tatapan seorang korban yang baru diselamatkan, melainkan dengan tatapan seorang ratu yang menyambut kedatangan pengawalnya. Ada ketenangan yang mutlak dalam dirinya, sebuah kekuatan yang terpancar dari dalam yang membuat penampilannya yang sedikit berantakan menjadi tidak relevan.
Pria yang memimpin tim itu menundukkan kepalanya sedikit. Nyonya Karlina, kami datang atas perintah Pak Hasan Wicaksono. Anda aman sekarang. Karlina hanya mengangguk pelan. Saya tahu, jawabnya, suaranya tenang dan jelas. Mari kita kembali. Saya tidak ingin ketinggalan bagian terbaik dari acara ini. Perjalanannya kembali ke lobi adalah sebuah prosesi kemenangan. Pak Hasan telah menunggunya di ujung koridor. Wajahnya yang biasanya tegas kini menunjukkan sedikit kelegaan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan lengannya. Karlina menerimanya, bukan sebagai pegangan untuk menopang, tetapi sebagai gestur aliansi. Saat mereka berjalan, pria-pria berjas hitam itu membentuk formasi berlian di sekelilingnya, menjadi perisai manusia yang melindunginya dari dunia luar. Para staf hotel yang mereka lewati hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, menyaksikan transformasi luar biasa dari wanita yang beberapa saat lalu mereka lihat diseret seperti penjahat. Mereka melihatnya pergi sebagai korban, dan kini ia kembali sebagai pemenang. Saat kelompok itu memasuki kembali lobi utama dari pintu samping, seluruh ruangan seolah menahan napas. Lautan manusia yang tadinya berkerumun di dekat panggung, secara refleks terbelah, menciptakan jalan bagi Karlina dan pengawalnya. Semua ponsel dan kamera kini 100% terfokus padanya. Kilatan blitz yang tak henti-hentinya menerangi wajahnya, tetapi ia tidak berkedip. Matanya hanya tertuju pada dua orang yang berdiri membeku di atas panggung. Indra dan Ibu Nurma. Ekspresi di wajah mereka adalah campuran yang mengerikan antara ketidakpercayaan, penyesalan, dan teror absolut. Mereka melihat hantu. Hantu dari wanita lemah yang mereka pikir telah mereka kubur di dalam gudang, kini bangkit kembali sebagai dewi pembalasan. Karlina melepaskan lengan Pak Hasan dan menaiki tangga panggung sendirian. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Gaunnya yang sedikit kotor kini menjadi simbol perjuangannya, sebuah lencana kehormatan. Indra mundur selangkah, seolah kehadiran Karlina secara fisik menyakitinya. Karlina, bisiknya, namanya terdengar seperti permohonan. Apa maksud semua ini? Karlina berjalan melewatinya seolah ia hanyalah perabot tak terlihat, sama seperti ia diperlakukan selama ini. Ia berjalan lurus ke arah mikrofon yang ditinggalkan Pak Hasan. Ia mengambilnya, merasakan logam dingin di tangannya. Ia tidak langsung berbicara. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan mencapai puncaknya. Ia menatap lautan wajah di hadapannya, dari investor, sosialita, hingga wartawan. Lalu, tatapannya beralih ke suaminya dan ibu mertuanya. Di matanya, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada baja. Malam pembalasannya baru saja dimulai. Keheningan di lobi Grand Paramita Hotel begitu pekat, seolah suara itu sendiri takut untuk memecahkannya. Ratusan pasang mata tertuju pada sosok Karlina di atas panggung. Ia memegang mikrofon, namun belum mengucapkannya ke bibirnya. Ia membiarkan momen itu menggantung, membangun ketegangan hingga ke titik puncaknya. Ia ingin setiap orang di ruangan itu merasakan beratnya momen ini, terutama Indra dan Ibu Nurma, yang berdiri tak lebih dari beberapa meter darinya. Wajah mereka pucat seperti mayat. Akhirnya, setelah terasa seperti selamanya, Karlina mengangkat mikrofon itu. Suaranya, ketika akhirnya keluar, tidak bergetar karena amarah atau tangis. Suaranya tenang, terkontrol, dan tajam seperti pecahan kaca. Selamat malam, sapanya, suaranya yang jernih menggema melalui sistem suara yang canggih. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman mengenai siapa tuan rumah yang sebenarnya pada malam hari ini. Ia berhenti, matanya menyapu kerumunan sebelum kembali menatap Indra. Jadi, izinkan saya memperjelasnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara pemanasan hotel milik saya. Penekanan pada kata, pemanasan, dan frasa, milik saya, adalah sebuah pukulan telak. Itu bukan lagi sebuah tuduhan, melainkan sebuah pernyataan fakta yang diucapkan dengan otoritas penuh. Gumaman langsung menyebar seperti api di antara para tamu. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah pengambil alihan perusahaan yang terjadi secara langsung di depan mata mereka. Karlina tidak berniat untuk menjelaskan detail teknis yang membosankan. Ia bukanlah seorang akuntan atau pengacara. Ia adalah seorang ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Pertarungan kasar dan teknis adalah tugas bagi para prajuritnya. Ia menoleh ke arah Pak Hasan Wicaksono, yang telah berdiri diam di sisinya, seperti seorang perdana menteri yang setia. Pak Hasan, katanya, suaranya masih terdengar oleh seluruh ruangan. Mungkin Anda bisa membantu menjelaskan situasinya secara lebih rinci kepada para tamu, para investor, dan rekan-rekan media yang terhormat, agar tidak ada lagi kebingungan yang sia-sia.
Gestur itu adalah sebuah mahakarya. Itu menunjukkan bahwa ia berada di posisi komando tertinggi, mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Itu memperlihatkan bahwa ia bukan hanya seorang istri yang marah, melainkan seorang pemimpin yang mengendalikan aset dan sumber dayanya. Pak Hasan mengangguk hormat. Dengan senang hati, Nyonya Karlina. Ia maju dan mengambil mikrofon lain dari MC. Hadirin sekalian, mulainya, kebenaran seringkali terletak pada detail yang sering kita abaikan. Sambil berbicara, ia memberikan isyarat kepada tim teknisnya. Seketika, layar LED raksasa di belakang panggung, yang sejak tadi menampilkan logo Grand Paramita dengan bangga, berkedip sejenak lalu berubah. Logo itu lenyap, digantikan oleh sebuah gambar dokumen yang dipindai dengan resolusi sangat tinggi. Itu adalah palu godam pertama. Yang Anda lihat di layar saat ini, jelas Pak Hasan, suaranya mantap dan tanpa emosi, adalah salinan akta jual beli dan sertifikat hak milik atas tanah seluas 5 hektar tempat kita berpijak saat ini. Sebuah lingkaran merah digital kemudian muncul di layar, menyorot sebuah nama yang tercetak jelas di kolom pemilik. Seperti yang bisa Anda baca, nama pemilik yang sah dan satu-satunya atas properti ini adalah Nyonya Karlina Wijaya. Dokumen ini terdaftar secara resmi di Badan Pertanahan Nasional jauh sebelum peletakan batu pertama hotel ini. Suara napas tertahan terdengar dari seluruh ruangan. Di atas panggung, lutut Ibu Nurma akhirnya lemas. Ia jatuh berlutut, tangannya mencengkeram gaunnya, matanya menatap layar dengan ngeri. Pak Hasan tidak memberinya waktu untuk bernapas. Selanjutnya, katanya, dan gambar di layar berganti. Kini yang muncul adalah sebuah diagram lingkaran berwarna-warni yang tampak familiar bagi para pebisnis. Ini adalah struktur kepemilikan saham dari perusahaan yang mengelola hotel ini. Diagram itu sangat jelas. Sebuah irisan raksasa berwarna biru, yang memakan 90% dari lingkaran, diberi label Nexus Capital, SA, bertindak untuk dan atas nama Karlina Wijaya. Di sampingnya, sebuah irisan kecil yang menyedihkan berwarna merah, hanya 10% dari lingkaran, diberi label PT Paramita Jaya Sentosa. Itu adalah sebuah penghinaan visual. Seluruh kerja keras, kesombongan, dan mimpi keluarga Paramita ternyata hanya bernilai 1/10 dari keseluruhan proyek. Indra menatap diagram itu, matanya bergerak-gerak liar. Ia pasti sedang mencoba mengingat kembali isi dokumen yang ia tanda tangani dengan begitu angkuh bertahun-tahun lalu. Palu godam terakhir pun dijatuhkan. Layar kini menampilkan klausul-klausul dari perjanjian investasi, ditulis dalam bahasa hukum yang rumit. Namun, Pak Hasan menjelaskannya dengan sederhana, seolah sedang mengajar di kelas bisnis. Pasal 3 ayat 2b, yang ditandatangani oleh Tuan Indra Paramita dan disaksikan oleh Ibu Nurma, katanya sambil menunjuk ke layar, di mana tanda tangan mereka terpampang jelas, menyatakan bahwa seluruh kontribusi dari PT Paramita Jaya, termasuk konsep, manajemen, dan pengawasan konstruksi, dinilai setara dengan 10% saham kepemilikan, tanpa hak suara dalam keputusan strategis. Pak Hasan berhenti, menatap langsung ke arah Indra. Anda tidak pernah menjadi pemilik, Tuan Indra. Anda sejak awal hanyalah seorang manajer proyek dengan saham minoritas. Seorang kontraktor yang dibayar dengan saham, bukan dengan uang. Saat itulah Ibu Nurma meledak. Ia bangkit dengan sisa-sisa tenaganya, wajahnya kini merah padam karena amarah dan malu. Penipu, jeritnya, suaranya serak dan putus asa. Kau menjebak kami. Itu semua bohong. Dokumen palsu. Kau iblis. Ia mencoba menerjang ke arah Karlina, namun 2 orang dari tim keamanan Pak Hasan sudah bergerak cepat dan menahannya. Topeng wanita sosialita yang agung itu telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya yang serakah dan kalap. Indra hanya bisa berdiri diam, gemetar, terlalu hancur untuk bisa bereaksi. Kekacauan meledak di lobi. Para investor berteriak-teriak, menuntut penjelasan dari Indra. Para wartawan merangsek maju, blitz kamera mereka menyala tanpa henti, mengabadikan kejatuhan dinasti Paramita. Di tengah keributan itu, Karlina mengambil kembali mikrofonnya. Ia menunggu beberapa saat hingga suaranya bisa kembali terdengar di atas kebisingan. Mulai detik ini, katanya dengan suara dingin yang membelah kekacauan, manajemen Grand Paramita Hotel berada di bawah kendali penuh saya dan tim saya. Ia menatap Indra dan Ibu Nurma yang ditahan oleh keamanan. Adapun untuk keluarga Bapak Indra Paramita, lanjutnya, saya berterima kasih atas kerja Anda dalam mengawasi pembangunan properti saya. Sekarang, pekerjaan Anda sudah selesai. Saya persilakan Anda untuk meninggalkan tempat ini. Saat ini juga. Perintah itu mutlak. Petugas keamanan baru yang setia padanya mulai bergerak maju, siap untuk melaksanakan perintahnya.
Kehancuran mereka tidak lagi abstrak. Kehancuran itu kini nyata, dalam bentuk pengusiran yang memalukan dari istana yang mereka kira milik mereka. Perintah Karlina adalah percikan api yang menyulut ledakan. Seluruh lobi yang tadinya membeku dalam ketegangan, kini pecah menjadi pusaran kekacauan. Kata-katanya, tinggalkan tempat ini, bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah dekrit kerajaan yang tak bisa diganggu-gugat. Tim keamanan baru yang dibawa oleh Pak Hasan, pria-pria berbadan tegap dengan setelan yang sama dan wajah tanpa ekspresi, segera bergerak maju. Mereka tidak kasar, namun gerakan mereka efisien dan tak kenal kompromi. 2 orang mendekati Ibu Nurma, yang masih meronta dalam pegangan keamanan hotel yang lama. 2 orang lainnya menghampiri Indra, yang hanya bisa berdiri diam, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut dari raga. Lepaskan aku. Tangan kotor kalian jangan menyentuhku, jerit Ibu Nurma, suaranya melengking dan parau. Ia mencoba melepaskan diri, kukunya yang terawat rapi mencakar lengan salah satu petugas. Namun, usahanya sia-sia. Ia seperti seekor singa betina tua yang kehilangan taringnya, hanya bisa mengaum tanpa daya. Indra, lakukan sesuatu. Katakan pada mereka siapa kita. Indra, panggilnya putus asa kepada putranya. Tetapi Indra tidak menjawab. Ia terlalu tenggelam dalam reruntuhan dunianya sendiri. Ia membiarkan para petugas itu memegang lengannya dan menuntunnya turun dari panggung. Ia berjalan seperti robot, kakinya terseret di atas marmer yang beberapa jam lalu ia pijak sebagai seorang raja. Prosesi pengusiran itu menjadi sebuah tontonan yang brutal dan memilukan. Setiap langkah yang mereka ambil dari panggung menuju pintu keluar adalah sebuah perjalanan di atas paku. Ratusan ponsel terangkat, mengabadikan setiap detik dari aib mereka. Kilatan blitz kamera wartawan yang tak henti-hentinya terasa seperti cambukan cahaya di wajah mereka. Para tamu yang tadinya menjilat kaki mereka, kini menatap dengan campuran rasa kasihan, jijik, dan kepuasan tersembunyi. Mereka dipaksa melewati mahakarya mereka sendiri, melewati pilar-pilar megah, rangkaian bunga impor, dan air mancur kristal. Semua kemewahan yang mereka kira milik mereka, kini menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Di dekat pintu keluar, Indra akhirnya tersadar. Ia berhenti, menoleh ke belakang, menatap Karlina yang berdiri tegak di atas panggung. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Di mata Indra, Karlina tidak melihat kebencian, hanya kekosongan dan pertanyaan tanpa suara. Mengapa? Karlina tidak memberinya jawaban. Ia hanya balas menatap dengan dingin, sebelum petugas keamanan menarik Indra lagi untuk melanjutkan perjalanannya menuju kehampaan. Pintu kaca lobi yang besar akhirnya tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka selamanya dari dunia yang pernah menjadi milik mereka. Di luar, mimpi buruk mereka berlanjut. Begitu kaki mereka menginjak trotoar, mereka langsung dikepung oleh lautan wartawan yang telah menunggu. Mikrofon disodorkan ke wajah mereka dari segala arah. Tuan Indra, apa tanggapan Anda atas klaim kepemilikan Nyonya Karlina? Ibu Nurma, benarkah Anda telah melakukan penipuan terhadap investor? Bagaimana perasaan Anda diusir dari hotel Anda sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujani mereka seperti peluru. Terblindas oleh cahaya kamera dan tuli oleh teriakan, mereka mencoba mencari perlindungan. Mobil mewah mereka, yang diparkir dengan gagah di barisan depan, kini dijaga oleh petugas keamanan Karlina. Kuncinya sudah tidak lagi berfungsi untuk mereka. Dengan panik, Indra mencoba menghentikan taksi, namun reputasi mereka telah menyebar secepat kilat. Beberapa sopir taksi hanya menatap mereka lalu melaju pergi, tidak ingin terlibat dalam drama tersebut. Akhirnya, di bawah tatapan kamera yang terus merekam, mereka terpaksa berjalan kaki menyusuri trotoar yang gelap, menjauh dari cahaya hotel yang menyilaukan, menuju nasib yang tidak pasti. Sementara itu, di dalam hotel, Karlina tidak membuang waktu untuk menikmati kemenangannya. Saat Indra dan Ibu Nurma menghilang dari pandangan, ia langsung beralih ke mode kerja. Ia bukan lagi seorang istri yang membalas dendam, ia adalah seorang CEO yang mengambil alih asetnya. Pak Hasan, katanya dengan suara yang jelas, memotong keributan di lobi. Tolong kumpulkan wartawan di ruang pers. Berikan pernyataan resmi dalam 15 menit. Tegaskan bahwa operasional hotel tidak akan terganggu dan semua komitmen kepada tamu akan dihormati. Pak Hasan mengangguk. Tim legal, lanjut Karlina, menunjuk pada beberapa pengacara. Tolong kumpulkan semua perwakilan investor di ruang meeting Bromo. Jawab pertanyaan mereka, tunjukkan dokumen yang relevan, dan tenangkan mereka. Saya akan bergabung sebentar lagi. Perintahnya yang cepat dan tegas memberikan efek menenangkan. Kekacauan perlahan mereda, digantikan oleh keteraturan yang profesional. Tim Karlina bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik,
Masing-masing tahu persis apa yang harus dilakukan. Para tamu undangan, yang menyadari bahwa pesta telah usai, mulai membubarkan diri, membawa serta cerita paling panas tahun ini. Setengah jam kemudian, lobi yang tadinya penuh sesak kini hampir kosong. Di ruang Bromo, para investor yang marah dan panik menghadapi tim pengacara Carlina. Kami menandatangani kontrak dengan Indra Paramita. Uang kami ada di hotel ini, teriak salah satu dari mereka. Pengacara utama Carlina dengan tenang menjawab, Tuan yang terhormat, kontrak Anda adalah dengan PT Paramita Jaya Sentosa, sebuah entitas yang memegang 10% saham. Investasi Anda aman pada perusahaan itu, dan Anda berhak atas 10% dari keuntungan operasionalnya. Namun, investasi Anda tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan aset gedung dan tanah ini, yang sepenuhnya milik klien kami. Penjelasan itu adalah vonis mati. Para investor menyadari bahwa mereka telah bertaruh pada kuda yang salah. Mereka telah ditipu bukan oleh Carlina, tetapi oleh kesombongan dan kebohongan Indra. Kemarahan mereka kini sepenuhnya beralih dari Carlina ke keluarga Paramita. 1 jam setelah pengusiran itu, Carlina berdiri sendirian di balkon kamarnya, yang tadinya disiapkan sebagai kamar pengantin untuknya dan Indra, namun kini menjadi pusat komandonya. Di bawah, lampu-lampu kota berkelip seperti permata yang tersebar. Keheningan malam akhirnya kembali. Di layar raksasa di fasad hotel, logo Grand Paramita yang megah telah dipadamkan. Sebagai gantinya, beberapa teknisi sedang memasang spanduk sementara yang besar. Di atasnya, tertera 2 huruf sederhana yang elegan, KW. Carlina Wijaya. Kemenangan terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Tidak ada ledakan kegembiraan atau tawa kemenangan. Yang ada hanyalah kelegaan yang dalam dan sunyi. Beban yang ia pikul selama 5 tahun akhirnya terangkat. Ini bukanlah akhir dari pembalasan dendam. Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Kehidupan di mana ia tidak lagi menjadi bayangan, melainkan menjadi sumber cahaya itu sendiri. Hari-hari setelah malam peresmian yang dramatis itu berubah menjadi badai media. Skandal Grand Paramita menjadi berita utama di setiap surat kabar, portal berita online, dan program televisi. Foto-foto Indra yang tampak putus asa dan Ibu Nurma yang menjerit histeris saat diusir terpampang di mana-mana. Kisah pengambil alihan yang berani itu menjadi legenda instan di dunia bisnis. Namun, di tengah badai itu, tim humas Carlina yang dipimpin oleh Pak Hasan bekerja dengan sangat cerdas. Mereka tidak membiarkan narasi menjadi tentang seorang istri yang dikhianati. Sebaliknya, mereka membingkainya sebagai kisah seorang investor jenius dan pewaris tersembunyi yang dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk mengklaim kembali apa yang menjadi haknya dari manajer proyek yang tidak kompeten dan curang. Carlina dilukiskan sebagai pahlawan wanita yang cerdas dan kuat, sementara Indra dan Ibu Nurma dicap sebagai penipu serakah. Opini publik dengan cepat berpihak pada Carlina. Bagi Indra dan Ibu Nurma, dunia mereka telah runtuh menjadi debu. Mereka menjadi paria. Telepon mereka tak henti-hentinya berdering, bukan dari teman-teman sosialita mereka yang kini telah menghilang, melainkan dari para penagih utang dan investor kecil yang marah. Rekening bank perusahaan mereka dibekukan. Aset pribadi mereka yang tidak terkait langsung dengan Carlina, mulai diselidiki oleh pengacara investor lain. Mereka terusir dari lingkaran sosial, diabaikan di tempat umum, dan menjadi bahan cemoohan dimanapun mereka berada. Mereka terpaksa pindah dari rumah mewah mereka ke sebuah apartemen sewaan kecil di pinggir kota. Kemewahan yang mereka nikmati selama 5 tahun terakhir, yang ternyata dibangun di atas kebohongan, lenyap dalam sekejap. Dalam keputusasaan mereka mencoba menghubungi Carlina. Indra menelepon puluhan kali, mengirim ratusan pesan yang berisi campuran antara permohonan maaf, ancaman, dan pengingat tentang masa lalu mereka. Ibu Nurma bahkan nekat mendatangi hotel. Namun ia dihalangi oleh keamanan di gerbang depan, sebuah penghinaan tambahan yang membuatnya menangis di dalam taksi dalam perjalanan pulang. Semua jalan buntu. Carlina telah membangun tembok yang tak tertembus di sekelilingnya. Seminggu setelah malam itu, sebuah surat resmi dengan kop surat firma hukum ternama tiba di apartemen mereka. Isinya singkat dan dingin, sebuah panggilan untuk menghadiri pertemuan di KW Hotel pada hari berikutnya pukul 10 pagi untuk membahas penyelesaian akhir. Ini adalah satu-satunya komunikasi yang mereka terima. Sebuah secercah harapan, sekecil apapun, muncul di benak Indra. Mungkin Carlina akan bernegosiasi. Keesokan harinya, mereka tiba di hotel yang seharusnya menjadi puncak kejayaan mereka. Berjalan melewati lobi yang sama terasa seperti siksaan. Para staf yang dulu membungkuk hormat, kini menatap mereka dengan tatapan dingin atau pura-pura tidak melihat. Mereka diantar bukan ke kantor yang mewah, melainkan ke sebuah ruang rapat di lantai paling atas.
Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja kayu hitam yang panjang dan jendela besar, yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Karlina sudah duduk di ujung meja, posisinya membelakangi jendela, membuatnya tampak seperti siluet berkuasa yang menantang cahaya. Ia mengenakan blazer hitam yang tajam, rambutnya ditata rapi. Di sisinya duduk Pak Hasan dan dua pengacara lainnya, semuanya mengenakan setelan gelap. Suasana di ruangan itu dingin, formal, dan sama sekali tidak menyisakan ruang untuk sentimen. Indra dan Ibu Nurma duduk di kursi di seberang meja, merasa kecil dan tidak berdaya. Ibu Nurma mencoba memulai dengan taktik lamanya. Karlina, kamu benar-benar tidak punya hati. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, membangun hotel ini, beginikah caramu membalas kami? Suaranya bergetar karena amarah. Indra mencoba pendekatan yang lebih lembut. Karlina, sayang, panggilnya. Panggilan itu terdengar aneh dan tidak pada tempatnya. Aku tahu aku salah. Kami salah. Tapi kita masih suami istri. Semua ini hanya salah paham. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, demi masa lalu kita. Karlina mendengarkan semua itu tanpa mengubah ekspresinya. Wajahnya seperti topeng pualam yang indah namun tanpa emosi. Ia membiarkan mereka bicara, membiarkan mereka mengeluarkan semua pembelaan dan permohonan mereka hingga habis. Keheningannya jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan manapun. Ketika mereka akhirnya terdiam, kehabisan kata-kata, Karlina akhirnya angkat bicara. Suaranya datar dan tanpa nada. Sudah selesai? Tanyanya retoris. Ia tidak membantah, tidak berdebat. Ia hanya menggeser dua map tebal berwarna biru ke tengah meja. Di depan kalian ada dua pilihan, katanya. Pilihan A dan pilihan B. Tidak ada pilihan C. Salah satu pengacaranya, seorang pria parubaya yang tampak tegas, membuka suara untuk menjelaskan. Pilihan A, katanya sambil menunjuk map pertama. Anda berdua menandatangani surat gugatan cerai tanpa syarat yang telah kami siapkan. Tidak akan ada tuntutan harta gono gini. Anda juga menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup, yang secara hukum mengikat Anda untuk tidak pernah membahas Nyonya Karlina, bisnisnya, atau detail perjanjian investasi ini kepada siapapun, selamanya. Jika Anda memilih ini, klien kami setuju untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana atas beberapa pelanggaran yang telah Anda lakukan, termasuk penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ia berhenti sejenak. Sebagai tanda itikat baik, klien kami akan memberikan dana kompensasi sebesar 500 juta rupiah, yang akan ditransfer setelah semua dokumen ditandatangani. Jumlah itu terdengar besar bagi orang biasa. Tetapi bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan miliaran rupiah, jumlah itu adalah sebuah penghinaan. Dan pilihan B? Tanya Indra dengan suara serak. Pengacara itu menunjuk map kedua. Pilihan B adalah Anda menolak pilihan A. Maka, besok pagi pukul 9, firma hukum kami akan secara resmi mendaftarkan laporan pidana ke pihak kepolisian. Kami telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk setidaknya 7 dakwaan, mulai dari penipuan terhadap investor, penggelapan dana, hingga pemalsuan laporan keuangan. Dengan bukti yang kami miliki, tim kami sangat yakin ancaman hukuman penjara gabungan untuk Anda berdua adalah minimal 20 tahun. Pengacara itu bersandar di kursinya. Selain itu, kami juga akan melayangkan gugatan perdata untuk menyita seluruh sisa aset pribadi Anda sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Rumah, mobil, tabungan, semuanya. Ruangan itu kembali hening. Indra dan Ibu Nurma menatap dua map biru itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada celah untuk memohon. Ini bukanlah sebuah diskusi, ini adalah sebuah ultimatum. Karlina telah merencanakan semuanya hingga ke detail terakhir. Ia tidak hanya mengambil kembali hotelnya. Ia mengambil alih seluruh masa depan mereka. Ia memberi mereka pilihan, tetapi sebenarnya itu bukanlah pilihan sama sekali. Itu adalah pilihan antara kematian sosial yang sunyi dalam kemiskinan, atau kematian harfiah di balik jeruji besi. Karlina akhirnya bersandar, menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Waktu kalian untuk memutuskan adalah sampai jam 5 sore ini, katanya. Pilihlah dengan bijak. Ia lalu berdiri, diikuti oleh timnya, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Indra dan Ibu Nurma sendirian bersama kehancuran total mereka yang tertuang di atas kertas. Ruang rapat itu terasa lebih dingin setelah Karlina dan timnya pergi. Keheningan yang mereka tinggalkan terasa berat, dipenuhi oleh gemerisi kertas-kertas di atas meja yang kini terasa seperti vonis mati. Indra menatap dua map biru itu, tangannya gemetar. Di seberangnya, Ibu Nurma terisak pelan, bukan karena penyesalan, melainkan karena amarah yang tak berdaya dan harga diri yang telah tercabik-cabik.
Jangan, desisnya dengan suara serak. Jangan tanda tangani apapun, Indra. Ini jebakan. Dia ingin kita menyerah begitu saja. Kita bisa lawan. Kita cari pengacara lain. Indra menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melihat seorang ratu yang agung, melainkan seorang wanita tua yang ketakutan dan delusional. Lawan? Jawabnya, suaranya kosong dan tanpa tenaga. Lawan dengan apa, Bu? Uang kita habis. Teman-teman kita pergi. Bukti-bukti itu. Ibu lihat sendiri tanda tangan kita di sana. Kita tidak punya apa-apa lagi. Harga diri Ibu Nurma memberontak. Jadi kau mau kita hidup dari sisa-sisa uang yang dia lemparkan pada kita seperti pengemis? Tanyanya sinis. Indra menggebrak meja, sebuah ledakan emosi terakhir dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Lebih baik menjadi pengemis di luar daripada menjadi raja di dalam sel penjara, bentaknya. Ibu tidak mengerti. Ini sudah berakhir. Karlina sudah memenangkan semuanya. Sekarang yang kita perjuangkan bukan lagi kekayaan atau kehormatan, tapi kebebasan kita. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Kata-kata Indra, yang brutal dan jujur, akhirnya menembus lapisan kesombongan ibunya. Penjara. Kata itu bergema di benak mereka, sebuah gambaran mengerikan tentang sel yang sempit, seragam narapidana, dan kehidupan tanpa harapan. Di hadapan prospek itu, penghinaan karena menerima uang pesangon dari Karlina tiba-tiba terasa seperti sebuah kemewahan. Sore itu, dengan tangan yang terasa lebih berat dari timah, mereka menandatangani setiap lembar dokumen di bawah pengawasan seorang pengacara junior yang bermuka masam. Mereka menandatangani surat cerai, surat perjanjian kerahasiaan, dan surat-surat lain yang secara efektif menghapus eksistensi mereka dari dunia Karlina Wijaya. 1 tahun berlalu. Waktu adalah hakim yang paling adil sekaligus paling kejam. Bagi Karlina, 1 tahun itu adalah era kebangkitan. KW Hotel tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Di bawah kepemimpinannya yang visioner, hotel itu menjadi standar baru dalam industri perhotelan. Karlina mengubah citranya dari sekadar tempat menginap mewah menjadi sebuah pusat gaya hidup. Ia membuka galeri seni yang menampilkan seniman lokal, restoran dengan konsep farm to table yang bekerja sama dengan petani sekitar, dan spa yang menggunakan bahan-bahan herbal asli Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Gaji karyawan dinaikkan, program pelatihan ditingkatkan, dan ia memastikan setiap anggota timnya merasa dihargai. Reputasinya sebagai seorang pebisnis wanita yang brilian dan berintegritas meroket. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Indra Paramita. Sebaliknya, Indra Paramita, jika ada yang masih mengingatnya, kini hanya dikenal sebagai mantan suami Karlina Wijaya. Di sisi lain kota, di dunia yang terasa begitu jauh dari gemerlap KW Hotel, waktu membawa pembusukan. Bagi Indra, karma datang dalam bentuk anonimitas yang menyesakan. Uang 500 juta rupiah, setelah digunakan untuk membayar sisa utang pribadi dan biaya hidup selama beberapa bulan, menguap dengan cepat. Namanya telah masuk daftar hitam di dunia korporat. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penipu yang kejatuhannya menjadi tontonan nasional. Teman-temannya yang dulu menepuk punggungnya, kini bahkan tidak membalas pesannya. Terpaksa, ia menjual mobilnya yang tersisa dan menggunakan uangnya untuk membeli mobil bekas yang lebih sederhana. Kini, ia adalah seorang sopir taksi online. Setiap hari ia berkeliling kota, menjemput dan mengantar orang-orang yang dulu bahkan tidak pantas duduk semeja dengannya. Setiap kali ia melewati gedung-gedung perkantoran megah tempat ia dulu rapat, atau melewati KW Hotel yang menjulang angkuh, hatinya terasa seperti diremas. Rasa malu adalah teman setianya, menemaninya di kursi pengemudi dari pagi hingga larut malam. Bagi Ibu Nurma, karma terasa lebih pahit. Ia kehilangan dunianya. Kehidupan sosialita, arisan mewah, dan pujian dari teman-temannya adalah oksigen baginya. Tanpa semua itu, ia merasa tercekik. Terkurung di apartemen sempit bersama putranya yang kini menjadi sopir, ia menjadi wanita yang penuh dengan kepahitan. Untuk menyambung hidup, ia terpaksa kembali ke satu-satunya keahlian yang ia miliki dari masa mudanya, membuat kue. Setiap pagi, tangannya yang dulu terbiasa memegang perhiasan berlian, kini berlumuran adonan tepung dan mentega. Ia menjual kue-kue buatannya di sebuah stan kecil di Pujasera dekat apartemennya. Setiap hari ia duduk di sana, melihat orang-orang berlalu lalang, wajahnya masam, hatinya dipenuhi kebencian pada takdir, pada Indra, dan yang paling utama, pada Karlina. Suatu malam di musim penghujan, takdir mempertemukan kembali dunia mereka yang terpisah, meski hanya untuk sesaat. Karlina baru saja selesai menjadi tuan rumah sebuah acara lelang amal yang sangat sukses di ballroom hotelnya. Acara itu berhasil mengumpulkan miliaran rupiah
untuk yayasan anak-anak penderita kanker. Saat ia meninggalkan hotel, mobil sedan mewah hitamnya meluncur pelan menembus gerimis. Sopirnya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah, tidak jauh dari Pujasera tempat Ibu Nurma berjualan. Dari balik jendela mobilnya yang berembun, Karlina melihat sebuah pemandangan. Di bawah lampu jalan yang kekuningan, seorang pria sedang berdebat sengit dengan seorang penumpang yang baru saja turun dari taksi sederhananya. Pria itu adalah Indra. Wajahnya tampak lelah dan lebih tua dari usianya. Beberapa meter darinya, seorang wanita tua sedang terburu-buru membereskan dagangan kuenya ke dalam kotak-kotak plastik, berusaha melindunginya dari gerimis. Wanita itu adalah Ibu Nurma. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, tatapan Karlina bertemu dengan tatapan ibunya. Ibu Nurma melihat ke dalam mobil mewah itu, mengenali wajah menantunya yang kini tampak begitu tenang dan berkuasa. Di wajah Ibu Nurma, terlintas campuran antara keterkejutan, kebencian, dan rasa iri yang menyakitkan. Indra, yang merasakan tatapan ibunya, ikut menoleh dan melihat Karlina. Wajahnya hanya menunjukkan rasa malu yang dalam, dan ia cepat-cepat membuang muka. Apa yang dirasakan Karlina saat itu? Bukan kepuasan. Bukan kemenangan. Bukan juga kasihan. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Mereka hanyalah dua orang asing di pinggir jalan, sisa-sisa dari masa lalu yang terasa seperti terjadi pada orang lain. Mereka begitu kecil, begitu tidak signifikan dalam dunianya yang sekarang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil mewah itu meluncur maju tanpa suara, meninggalkan mereka berdua di belakang, basah oleh gerimis dan dilupakan oleh waktu. Karma yang paling kejam bukanlah kebencian yang terus membara, melainkan ketidakpedulian yang mutlak. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan lampu merah dan pemandangan suram itu di belakang. Di dalam keheningan kabin yang mewah, Karlina tidak menoleh ke belakang. Bayangan Indra dan Ibu Nurma yang basah oleh gerimis tidak membekas di benaknya. Pikirannya sudah beralih ke hal lain. Ia memikirkan pidato penutupan yang baru saja ia sampaikan di acara amal. Ia memikirkan senyum di wajah anak-anak dari yayasan yang ia bantu. Ia memikirkan rencana ekspansi KW Hotel ke Bali yang presentasinya akan ia dengar besok pagi. Pertemuannya yang tak disengaja dengan masa lalunya tadi hanyalah sebuah riak kecil di permukaan samudra kehidupannya yang kini luas dan tenang. Mereka bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka hanyalah prolog yang sudah lama ia tutup. Keesokan paginya, fajar menyingsing di atas kota, mewarnai langit dengan sapuan warna oranye dan ungu. Karlina berdiri di balkon penthouse-nya yang luas, yang terletak di lantai teratas hotel. Dengan secangkir teh hangat di tangannya, ia memandangi kota yang perlahan bangun dari tidurnya. Udara pagi terasa segar dan penuh dengan janji. Ini adalah ritual paginya, sebuah momen untuk dirinya sendiri sebelum memulai hari yang sibuk. Pintu balkon bergeser terbuka, dan Pak Hasan Wicaksono masuk, membawa sebuah tablet di tangannya. Ia tidak lagi terlihat sekaku dulu saat di depan umum. Di sekitar Karlina, ia lebih santai, perannya telah bergeser dari sekadar pengacara menjadi seorang mentor, sahabat, dan figur seorang ayah. Selamat pagi, Nona Karlina, sapanya dengan senyum hangat. Laporan awal dari acara semalam sudah masuk. Kita berhasil melampaui target donasi sebesar 20%. Itu kabar yang sangat baik, Pak Hasan, jawab Karlina, senyum tulus terukir di wajahnya. Terima kasih sudah mengurus semuanya. Mereka berdiri berdampingan dalam diam sejenak, menikmati pemandangan. Ayahmu akan sangat bangga padamu, kata Pak Hasan pelan, suaranya syarat dengan emosi. Bukan hanya karena semua kesuksesan ini. Bukan karena hotel ini atau uang yang kau hasilkan. Ia akan bangga karena melihat wanita seperti apa dirimu sekarang. Kuat, adil, dan baik hati. Karlina menatap Pak Hasan, matanya sedikit berkaca-kaca. Semua ini tidak akan mungkin tanpamu, Pak. Pak Hasan menggeleng. Saya hanya menjalankan wasiatnya. Kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu sejak dulu. Kau hanya perlu waktu dan alasan yang tepat untuk mengeluarkannya. Mereka kemudian membahas agenda hari itu, tentang proposal Bali, tentang program beasiswa untuk anak-anak karyawan yang baru saja ia setujui, tentang rencana untuk membangun hotel ramah lingkungan sebagai proyek selanjutnya. Karlina tidak hanya membangun sebuah bisnis, ia sedang membangun sebuah warisan. Sebuah warisan yang didasarkan pada nilai-nilai yang sangat berbeda dari apa yang dianut oleh keluarga Paramita. Di mana mereka mencari kekuasaan melalui keserakahan dan penindasan, Karlina menemukannya melalui inovasi dan welas asih. Ia menyadari sesuatu yang penting dalam perbincangan pagi itu. Dulu, katanya sambil menatap Cakrawala. Saya pikir semua yang saya lakukan ini adalah tentang balas dendam. Saya ingin melihat mereka hancur sehancur-hancurnya.
Saya ingin mereka merasakan sakit yang saya rasakan. Ia berhenti sejenak, merenung. Tapi saya salah. Saat saya melihat mereka tadi malam, saya tidak merasakan apa-apa. Kemenangan yang sesungguhnya ternyata bukan saat melihat mereka jatuh. Lalu, apa itu? Tanya Pak Hasan. Karlina tersenyum. Sebuah senyum yang penuh dengan kedamaian dan pemahaman diri. Kemenangan yang sesungguhnya adalah saat saya sadar bahwa kebahagiaan saya sama sekali tidak bergantung pada